Oke, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu sesi panel materi. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita cek lagi semangatnya dengan yel-yel ya. Ya, boleh. Stay Indonesia. SMA. Maju bersama, hebat semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, marilah kita ikuti sesi panel materi. Workshop pertama sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Gatot Prabantoro, SEMM, Kepala Bagian Admission Center, sekaligus dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Kepada Bapak Dr. Gatot Prabantoro, SEMM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, sejahtera semua, tetap semangat. SMA, Maju bersama, hebat semua. di Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih panitia, terima kasih Bapak Samsir, Pak Supriyatin, Bapak-bapak pimpinan di Indonesia, dan juga Bapak Ibu Guru yang mendampingi mahasiswa, dan yang paling luar biasa adalah teman-teman SMA. Saya nyebut teman-teman biar saya jadi kelihatan muda juga gitu kan. Teman-teman generasi net, Gen net kalau nyebutnya ya. Anda ini bukan milenial tapi Gen net ya, generasi Z ya kan. Nanti ada lagi di bawahnya itu generasi Alpha. Nah, kita semua akan bersama-sama membahas tentang digitalisasi industri 4.0. Nanti akan kita hadirkan dosen favorit di Indonesia, Ketua Prodi Manajemen di Indonesia, Bapak Ramaditya. Mari Pak Rama. Pak Ramaditya ini S1 dari Universitas Utara Malaysia, S2 dari Universitas Utara Malaysia juga, dan ini baru saja jadi doktor dari School of Business IPB. Nah, jadi masih panas ya, masih hangat, fresh from the oven. Makanya duduknya jauh-jauh ya kan, nah, takut kepanasan nanti. Oke, saya nggak usah berlama-lama, Pak Ramaditya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi talenta digital pada era perubahan industri 4.0 untuk Anda Gen Net yang hadir di sini. Silakan Pak Adit. Tes. Terima kasih Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati Pak Samsir, Pak Dr. Supriyatin, Bapak Ibu pejabat stay, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Tadi kayaknya terlalu berlebihan ya, enggak kok. Saya enggak pinter-pinter banget kok Pak. Pas-pasan aja lulusnya. Pas lulus, pas cum laude gitu aja kemarin, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau pinter pasti Bu Guru, Pak Guru juga lebih pinter. Insya Allah pada hari ini saya akan menjelaskan terkait materi menjadi talenta digital pada era perubahan industri 4.0. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih adik-adik semua. Ini adik-adik siswa SMA ya, SMA negeri dan swasta bener ya? Saya mau lihat dulu nih ada nggak nih? Kalau di list saya itu SMA negeri 100 ada nggak? Gak ada ya? Oh ada. Tangan yang tinggi dong. SMA negeri 100. Oke, selamat datang. SMA negeri 104? 104? SMA negeri 111? Oh kiri ya? Ini pada batiknya warna-warni ya, bagus ya. SMA negeri 20? SMA negeri 21 ada nggak? 21? 21 ya? Saya alumninya tahun 2017. Masih ada Pak ini enggak, Pak Posman? Masih ada? Oh, udah nggak ada. Bu Esther, Pak ini masih ada. Guru akuntansinya siapa? Ibu siapa? Ibu Tri dulu yang pernah saya waktu itu di
rekomendasi untuk ikut Olimpiade akuntansi, tapi nyasar ke manajemen gak apa-apa, tapi saya cinta juga akuntansi. Terima kasih SMA 21. SMA negeri, SMA swasta ada di sini? Ada SMA Al-Hariyah Muhajirin, Pak Jrul Islam. Oh ada ya. Al-Azhar? Al-Azhar? Nggak ada. Oke. Ada SMA Tanjung Priok, Santo Lukas, Nusantara, Negeri 80, 75 dan semuanya ya. Saya kira banyak banget nih yang nggak bisa disebutin satu-satu. Terima kasih dan selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Jadi hari ini saya mau storytelling Bapak Ibu. Jadi katanya kalau menurut riset, anak-anak di generasi Z itu lebih suka cara pembelajarannya 3. Kalau nggak di storytelling, jadi role model sama kita fasilitatorin. Karena mereka semua udah sangat fasih banget, cepet banget belajar tentang digitalisasi, belajar semuanya. Saya yakin Bapak Ibu kadang-kadang suka minta tolong gitu ya. Karena mereka cepet banget. Karena mereka lahir di waktu perubahan teknologi yang sangat cepat. Ya, jadi 3 hal ini yang menjadi modal kita biasanya untuk mengasah talenta-talentanya mereka. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek ya. Kita cari cara yang lebih efektif. Nah pada hari ini materinya next Mas Arya. Materinya ada 4 ya. Saya akan berbicara terkait tentang tantangan era perubahan dan industri 4.0. Yang kedua adalah talenta digital. Yang ketiga adalah digital content creator. Dan yang keempat adalah tanya jawab. Ya. Nah di sela saya memberikan materi, saya juga akan menanyakan nih pertanyaan-pertanyaan dan ada hadiah 10 goodie bag untuk yang bisa menjawab pertanyaan saya. Siap-siap ya. Saya banyak nih ngasih hadiah nih, ya. Terus juga nanti pertanyaan terbaik, ya. Kasih saya pertanyaan yang paling susah, ya. Itu ada 2 nanti akan mendapatkan voucher dari Stay Indonesia, ya. Udah siap-siap nih. Pertanyaan apa nih, ya? Yang susah. Gak apa-apa. Saya suka ada pertanyaan yang susah. Lebih banyak di challenge, dapat bola lambung, saya smash lagi nanti, ya, gitu. Itu biasanya. Oke, nah tadi saya cerita ya, jadi saya mau cerita dulu, pada saat ini ya, saya melihat ya perkembangan sekolah dan juga kebetulan adik saya masih SMP gitu ya, itu saya kaget banget. Tahu nggak? Ternyata tugasnya itu suruh udah buat video. Dan adik saya ternyata bisa pakai Adobe Photoshop, Adobe Video Maker dan sebagainya. Dan ternyata anak SMP aja udah pakai iPad gitu ya untuk belajarnya. Jadi saya aja kaget gitu ya. Anak SMP yang dulu saya SMP kayaknya saya cuma suka main bola gitu ya, atau SD itu saya cuman suka, atau TK dulu masih anak TK sekarang aja ya, itu udah megang kadang-kadang udah gadget ya. Kalau saya dulu TK-nya masih nyari belalang dulu ya, jadi nggak ada kepikiran gitu ya. Dan ini perubahan ini cepat banget gitu ya. Next Mas Arya. Nah kalau kita berbicara perubahan, adik-adik tahu gambar apa? Singa ya. Jadi ada cerita ya, ini saya banyak cerita ya, tadi saya bilang saya storytelling, saya ngedongengin aja ya. Karena itu cara belajarnya anak-anak di sekarang tuh suka diceritain. Jadi ada cerita, kalau di Afrika ada singa sama seekor rusa, ya. Tiap pagi singa itu selalu mencari makan, bener nggak? Dia lapar, pengen makan, makannya apa? Ya rusa ya, dikejar. Si rusa setiap pagi harus bertahan hidup kan? Kalau enggak dia kemakan sama singanya, bener nggak? Bener nggak? Jadi dua-duanya saling beradu ya. Nah, perspektif kita menjadi seekor singa dan menjadi seekor rusa adalah dinamika perubahan yang adik-adik rasakan sekarang. Bisa dibayangkan nggak? Adik-adik kalau nanti mau survive di masa yang akan datang itu either adik-adik mau menerkam atau survive gitu ya, lari gitu ya. Nah itu dua-duanya ini adalah cerita dari keadaan saat ini. Itu yang benar-benar sekarang benar-benar berubah ya. Semuanya kalau adik-adik lihat, bisnis aja sekarang udah berubah. Bener nggak? Dulu kalau zaman saya masih ada wartel dan sebagainya, sekarang udah nggak ada ya. Telkom udah harus teleponnya udah lagi HP ya. Terus kalau mau kirim barang ke pos sekarang udah lewat GoSend, udah semua selesai. Itu sadis loh.
Ya, jadi benar-benar harus sangat saling cepat gitu ya untuk bisa beradaptasi pada era saat ini. Benar nggak? Setuju nggak sama saya? Setuju ya? Adik-adik sekalian juga harus aware nih, sebentar lagi kalian yang akan mengganti posisi kita nanti saat ini. Kalian akan menjadi the future leader. Ya, kita mencetak lulusan di STE itu untuk menjadi pimpinan pimpinan di masa yang akan datang gitu ya, pemimpin yang akan di masa yang akan datang. Oke, next. Adik-adik, saya mau tanya, kecoa sama dinosaurus kuatan mana? Kecoa kenapa? Ada yang bisa jawab? Satu deh, goodie bag. Maju ke depan. Oh, oke. Mana duluan? Sini ya? Ya udah, oke Mas, sini Mas. Tepuk tangan dong. Dia mau jawab nih. Kuatan mana kecoa sama dinosaurus? Saya mau tanya. Kok bisa bilang kecoa gitu loh. Pasti di sini pada takut sama kecoa. Kalau ada kecoa lari nggak? Atau dibunuh ya, dipukul gitu. Kasihan banget kecoanya sih. Ya, dari sekolah mana Dek? Nama dan sekolah? Baik ya. Hah? Ya, jadi teman-teman semua dan kakak bapak-bapak. Ya, dari perkenalkan nama saya Afif Anafi, saya dari SMA Negeri 18 Jakarta. 18 Jakarta. Wah, iya. Keren banget. Dek, mau tanya siapa yang lebih kuat, Dek? Kecoa sama dinosaurus? Kalau dari saya pribadi, menurut saya itu kecoa yang lebih hebat, Pak. Uish, hebat. Karena kecoa ini sudah ada dari zaman T-Rex ada, bahkan sampai kita hidup tuh kecoa masih ada, Pak. Oh, itu tandanya kecoa itu dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan dia bisa memperbaiki dirinya agar sesuai dengan iklim yang baru dan kondisi lingkungan yang baru. Dong, gitu, ini Pak. Nih. Terima kasih. Ini kayaknya calon dokter nih. Amin, amin. Bisa. Kamu bagus kayak jadi peneliti nih. Biologinya bagus gak? Bagus, alhamdulillah. Bagus, kayak biologinya bagus nih. Satu goodie bag dong buat teman kita. Makasih deh jawabannya ya. Oke, kita foto dulu dikit ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itu goodie bag ya. Makasih. Udah dijawab semua, pinter banget deh. Udah Pak Guru, Bu Guru kan saya bilang anak-anak sekarang tuh cepet banget belajarnya gitu ya. Jadi udah tahu ya. Jadi benar ya. Mereka bisa beradaptasi di tempat kotor, bener nggak? Makan apa aja, ya bukan maksudnya kita bukan kita menjadi tempat kotor, enggak. Cuman bagaimana dia bisa sefleksibel mungkin ya untuk bisa bertahan sampai saat ini. Nah, Einstein pernah bilang the measure of intelligence is the ability of change, katanya gitu. Jadi yang paling intelligence, yang intelijensinya tinggi adalah bagaimana dia bisa punya kemampuan untuk bisa melakukan perubahan. Ya, perubahan ya. Dan memang kehidupan saat ini kalau kita nggak berubah nggak mungkin ya. Perubahan itu menandakan bahwa ada keberlanjutan, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang meningkat ya. Jadi kalau misalnya adik-adik nggak merasa diri adik-adik berubah jadi lebih baik, wah bentar lagi tuh ya, hati-hati tuh. Itu bisa mendisrupsi adik-adik, bisa menjadikan adik-adik tertinggal kayak gitu ya. Nah itu esensi dari slide ini. Oke, lanjut. Saya cerita lagi nggak apa-apa ya. Nah, ini ada studi dari Bantam Publishing 1996, A Metaphor of the Boiling Frog from the Story of Bee by Daniel Quinn. Ceritanya gini adik-adik. Ada seekor apa nih? Katak. Katak itu dia nyemplung ke dalam panci. Pancinya itu lagi dingin, lagi mau dipanasin. Ketika masuk ke dalam pancinya, si katak itu mulai, aduh kok enak ya, anget gitu ya. Lama-lama anget. Si katak itu nyaman banget dengan keadaan keadaan yang anget tadi. Lama-lama saking angetnya dia terlelap, tertidur sampai dia terrebus di dalamnya. Nah cerita ini sering menjadi cerita di berbagai perusahaan ya, di mana banyak banget organisasi dan mungkin diri kita gitu ya terlalu terlena dengan keadaan yang terlalu nyaman pada saat ini sehingga kita akhirnya tertidur terlelap dan menjadi katak rebus kayak gini. Nah ini cerita yang selalu dipakai untuk manajer-manajer kelas atas untuk selalu wake up, bangun, ayo kita do something gitu ya, take action dan sebagainya gitu ya. Nah jadi ini cerita yang gimana bahwa saat ini adik-adik sekalian jangan sampai
ya ntar udah lulus SMA, terus what next ya Pak? Mau ngapain gitu? Oh ada kuliah itu apa sih bedanya Pak? Universitas, sekolah tinggi, politeknik. Nah ini kadang-kadang adik-adik juga belum tahu ya. Kalau sekolah tinggi, universitas itu dari SMA ya, ini terutama dari SMA. Kalau politeknik dulu deh, kalau politeknik biasanya atau vokasi itu mempersiapkan adik-adik untuk lulus kerja. Ya, tapi kalau sekolah tinggi kayak kami dan universitas perguruan tinggi itu banyak macam-macamnya ya. Ada sekolah tinggi, ada universitas, ada akademi. Nah, kita itu melatih kalian untuk memahami pekerjaan dan bagaimana dan belajar bagaimana untuk bekerja. Jadi bedanya di situ. Bedanya ya, adik-adik jangan bingung ya nanti kalau milih kok ini perguruan tinggi banyak banget. Beda. Vokasi memang jalurnya 70-30, 70-nya praktek. Tapi kalau kalian masuk ke sekolah tinggi, ekonomi Indonesia ya, dan perguruan tinggi lain, kalian akan mempelajari tentang bagaimana bekerja dan memahami apa itu pekerjaan. Jadi lebih landscape-nya lebih luas gitu. Nah, jadi itu bedanya nanti ketika kalian masuk ya ke jenjang berikutnya. Oke, next lagi Mas Arya. Wah, saya banyak banget nih belajar cerita lagi nih. Saya cerita lagi nggak apa-apa ya? Cerita lagi. Ada guru fisika di sini. Ada yang suka fisika kan sekarang bukan IPA IPS ya, apa namanya? MIA sama sama-sama mirip ya, cuman branding namanya aja ya. Ini benar nggak ya hukum Newton 2? Jadi saya terapannya aja deh ya. Saya bukan ada orang ini, tapi momentum sama dengan power Newton 2 rules. Jadi ceritanya gini. Ketika kita mau eager nih, kita udah mau untuk melakukan suatu shifting atau kita mau jadi orang yang lebih baik gitu ya. Kita perlu apa? Kita perlu dua teman-teman sekalian. Kita perlu momentum dan kita perlu power ya gitu. Jadi sesuatu yang bergerak harus perlu momentum dan kekuatan. Momentum itu apa sih? Semacam apa? Kayak semacam waktu ya. Kalau kita cerita gambar di sini nih, ada fase apa nih? Biologi metamorfosis. Dari apa? Ini lebih jago deh ya. Saya suka banget tuh ya. Alfa jadi ini terus dulu ya. Oke, menjadi kupu-kupu. Adik tahu nggak? Fase ini dia dikekang banget nih. Dikekang banget ya. Terus dia nunggu aja kapan waktunya biar dia keluar. Sampai waktunya keluar, dia coba untuk keluar. Jadi kalau adik mau suka biologi nih, buat riset ya. Lihatin kupu-kupu gitu ya. Dia akan, susah banget dia keluar. Power itu ya, kekuatan. Dia harus punya kekuatan ya. Kekuatan pada akhirnya dia bisa keluar dari apa? Kepompongnya menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Apa yang kita pelajari dari sini? Jadi perlu proses, usaha, kekuatan, dan waktu yang berdoa juga penting. Wah ini Pak Guru benar Pak. Ya benar banget Pak. Saya kemarin kalau waktu nyelesain studi saya Pak, saya setiap pagi minta doa tuh ke ibu saya tuh. Udah mah doain aja pokoknya. Doain aja udah selesai udah pokoknya urusan saya. Benar banget Pak. Makasih. Jadi itu ya. Ini waktu ya. Ada waktunya, prosesnya. Dan perlu power, kekuatan. Nah inilah gaya dan reaksi ini menjadikan suatu kupu-kupu yang indah. Dan adik-adik saya yakin waktu adik-adik nanti akan indah pada waktunya gitu ya. Jadi kadang-kadang ada, saya kok kayaknya nggak pinter-pinter, saya juga ngerasa gitu deh dulu. Saya tuh nggak pinter-pinter gitu juga. Ya sama lah, ya nilai pas-pasan aja tadi pas 8 pas bisa masuk SMA 21 gitu waktu itu kan. Terus masuk, ya pas-pasan lah ininya lah gitu ya. Tapi apa yang bisa dipelajarin gitu ya, ternyata otak manusia ini berkembang dan adik-adik sekalian ini nanti akan pinter pada waktunya gitu. Ada waktu kalian akan berkembang banget dan kita nggak tahu itu kapan kalian bisa ikutin prosesnya. Nah itu ya, itu cerita dari slide ini. Saya cerita aja nih Bu Murni karena storytelling. Oke lanjut, next. Nah cerita lagi, satu lagi deh terakhir. Kalau gambar ini ada pesawatnya gede ya. Pesawatnya gede, pesawat itu Boeing 777 itu bobotnya 307.000 kilogram. Harganya US dollar 375 juta, jumlah penumpangnya hampir 365 seat.
ketika dia bergerak, ketika dia nggak bergerak, pesawat itu nggak bergerak, ya, bayangin, Dek, bisa disumpel sama apa nih? Karet kecil gitu doang. Badannya gede, tapi nggak bergerak. Disumpel sama ini dia nggak bergerak loh. Apa yang kita pelajarin dari sini? Jadi sehebat kalian, sehebat apapun itu, ketika kalian tidak berubah, tidak memperbaiki diri, tidak bergerak, kalian bisa tersandung dengan hal-hal yang, kadang-kadang kita kecil banget gitu ya. Jadi pada intinya kita harus ada pergerakan, movement, perubahan gitu ya untuk menjadi lebih baik. Ya mungkin nanti sekolah, kalau levelnya organisasi, kalau levelnya siswa, ya harus dari diri sendiri gimana sih harus bisa lebih baik gitu ya. Jadi ini gambaran bagaimana create moment. Ini sebenarnya saya mau cerita tentang era perubahan dulu ya. Jadi saya mau biar kalian meresapi, saya nggak mau tentang teori tapi saya mau ceritain fenomenanya seperti apa gitu ya, supaya kalian lebih paham. Oke, next Mas Arya. Nah sekarang kita berbicara pindah tadi di era perubahan ada industri 4.0. Industri sebenarnya lagi banyak ya dari industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0 ya. Nah 4.0 ini diciri-cirikan dengan banyaknya lahirnya digital teknologi gitu ya, penggunaan masif ya, secara masif teknologi di mana inovator itu dulunya dikit. Jadi kalau inovator penemu apa misalnya lampu, si dia aja gitu kan. Nah sekarang inovatornya banyak banget ya, siapapun bisa inovasi. Saya kemarin jadi juri di startup di mahasiswa, mahasiswa tuh idenya brilian banget. Saya tuh mau buat bisnis Pak, gimana caranya mahasiswa itu saya bisa menyiapkan kebutuhan sewa menyewa perlengkapan mahasiswa. Jadi kalau dia melihat dari satu bisnis namanya Giggle ID itu kalau orang tua misalnya kayak ibu-ibu punya anak, nah kalau mau pinjem barang mainan gitu daripada kita beli, nah ada tuh platformnya untuk kita sewa minjem gitu. Itu lebih murah karena anak kan bosan kan, mau mainan gitu ntar beli mahal, ntar udah cuma pakai kebuang. Nah ini dia sewa-sewa. Nah si mahasiswa itu mencoba untuk mengakomodir kebutuhan mahasiswa dan siswa. Udah pinjem, sistem pinjem. Terus dapat ininya gimana? Ada kontraknya, ada apa? Oh gila nih, inovator nih. Kayak gitu, simple ya. Sekarang banyak banget ide-ide yang kecil sebenarnya dan itu menyelesaikan masalah. Nah inovatornya lebih banyak, cost-nya lebih murah ya. Kalau punya bisnis harus ada kantor gitu ya. Sekarang startup kan cuman nongkrong-nongkrong di kopi atau mungkin di rumah dulu sebentar. Ada 5 orang yang diskusi jadi proposal, jadi terus dia pitching gitu ya, dia coba cari investor, jadi barang. Powernya, kekuatannya, dentumannya juga lebih kuat. Nah itu bedanya disrupsi atau industri 4.0 dengan industri sebelumnya. 3 slide ini udah menceritakan aja apa bedanya. Ya, dari pahamin Dek. Nah adik-adik adalah di saat ini. Ya, adik-adik adalah di sini nih. Ya, jadi adik-adik akan merasakan inovasi yang lebih kuat, cost yang lebih banyak dan power yang lebih kuat. Oke, next Mas Arya. Nah, sekarang kita butuh apa sih sebenarnya? Industri udah berubah, udah saat ini. Nah, kita perlu knowledge, kita perlu pengetahuan. Nah, ya kita perguruan tinggi gitu ya, termasuk juga banyak bukan hanya perguruan tinggi ya, ada badan-badan lain ya kayak pelatihan, ada sertifikasi lainnya, itu melatih kalian, memberikan kalian knowledge ya. Nah kalau ilmunya namanya knowledge management ya, capture, develop, sharing, and modified gitu ya. Nah membuat kalian untuk bisa menjadi the future skill study ya. Kemarin saya dengerin sekilas tentang kurikulum Merdeka. Ini juga ya Pak, udah mulai beda ya Pak. Udah nggak mau ada di kota-kota kan, dikotonominya udah nggak mau dihilangkan. Terus kalau dari awal mau ikut seni musik harus terus gitu ya, nggak boleh seni musik tiba-tiba seni rupa begitu ya. Terus pokoknya benar-benar terus harus dikasih dilihat perkembangan siswanya gitu ya. Udah bener, wah keren sih kalau saya bilang gitu. Udah
kayak model-model Finland sama Finlandia ya, sama model-model di luar tuh udah mulai diadopsi gitu ya, karena memang anak-anak ini Bapak Ibu ini pinter-pinter sebenarnya, cuman kita nggak tahu talentnya di mana gitu kan. Siapa tahu nih masnya tadi di sini jago fotografer di sini, gak usah lah kita pasain dia fisika pusing-pusing kan. Ini hukum Newton gitu ya, padahal nggak ada ya, maksudnya ada sih, cuman kan dia lebih ke praktiknya gitu ya. Ada kalau mau dipakai sih bisa aja. Fisika tuh global, saya suka banget tuh ilmu fisika. Oke, jadi future skill ya, future jobs ya, kita butuhkan untuk bagaimana kalian semua bisa di-develop di kami. Oke, lanjut, next. Nah, saya mau kasih satu video dulu, bisa ditampilkan. Ini mudah-mudahan nanti mungkin Indonesia pakai ini juga nih, AI belajar. Bisa dipasang Mas Arya, YouTube-nya aja linknya ya. Jadi pembelajaran di Cina udah pakai AI, Artificial Intelligence. 红色是表示你的专注力显示得很高。 Teachers at this primary school in China 蓝色是走神了， know exactly when someone isn't paying attention. 白色就是你可能跟网络还没有连接好。 These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. China has big plans to become a global leader in artificial intelligence. It has enabled a cashless economy where people make purchases with their faces. A giant network of surveillance cameras with facial recognition helps police monitor citizens. Meanwhile, some schools offer glimpses of what the future of high-tech education in the country might look like. 做出选择吧 ，Good job。 Classrooms have robots that analyze students' health and engagement levels. Students wear uniforms with chips that track their locations. There are even surveillance cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. These gadgets have alarmed Chinese netizens. But schools say it wasn't hard for them getting parental consent to enroll kids into what is one of the world's largest experiments in AI education. A program that's supposed to boost students' grades while also feeding powerful algorithms. 为了就是国家的这个研究呀、发展呀，我觉得是没有问题的。 The government has poured billions of dollars into the project, bringing together tech giants, startups, and schools. We got exclusive access to a primary school a few hours outside of Shanghai. 同学们早上好。 To see firsthand how AI tech is being used in the classroom. For this 5th grade class, the day begins with putting on a brainwave sensing gadget. Students then practice meditating. 现在想象我们眉心有一点柔和的光芒绽放。 The device is made in China and has 3 electrodes, 2 behind the ears and 1 on the forehead. These sensors pick up electrical signals sent by neurons in the brain. The neural data is then sent in real time to the teacher's computer. So while students are solving math problems, a teacher can quickly find out who's paying attention and who's not. 说明这段时间他是有点在那走神的。 A report is then generated that shows how well the class was paying attention. It even details each student's concentration level at 10-minute intervals. It's then sent to a chat group for parents. 就是他可以看到每个人的评分。 The reports are detailed, but whether these devices really work and what they exactly measure isn't as clear. 我们是很集中的。 We were curious if the headbands could actually measure concentration, so one of our reporters tried on the device. 但我没有感觉自己特别集中。不是，这个控制，它就是靠你的意念。 This is a new technology with still fairly little research behind it. Theodore Zanto is a neuroscientist at the University of California, San Francisco. He was surprised to learn that this tech, called electroencephalography, also known as EEG, is being used in the classroom on children. It's usually used by doctors in hospitals and labs.
EEG is very susceptible to artifacts. And so if you are itching or just a little fidgety, or the EEG wasn't set up properly so that the electrodes didn't have a good contact, affects the signal. Despite the chances for false readings, teachers told us the headbands have forced students to become more disciplined. 上课回答我的问题，就是他们的声音会比平常更响亮。Teachers say the students now pay better attention during class, and that has made them study harder and achieve higher scores. 上课认真听讲，作业做的基本上是全对的。But not all students are as enthusiastic. 实验的时候有这种想法，就是自己感觉是脑筋空，我感觉这里有个紧的。This fifth grader, whom we caught dozing off in class, told us his parents punish him for low attention scores. And that kind of data adds a new kind of pressure for students. 你想啊，如果在一次考试全班人都考了95分以上，就你考了一个85，你会不会感觉你有一种Companies we interviewed said the data can go to government-funded research projects. We spoke to parents who were unclear about where the data ended up, and they didn't seem to care too much. Xantos says there's likely no privacy protection at all. In a classroom, if you're trying to make an assessment of an individual student, you really can't anonymize it. Experts and citizens alike are sounding alarms about various aspects of the country's huge push into artificial intelligence. These classrooms are laboratories for future generations. And while these new tools may potentially help some 200 million students raise their grades, just how this all works out won't be apparent until they become adult citizens. Oke, gimana tuh? Tepuk tangan dulu tuh ya, udah sampai ke situ, sebentar lagi masuk Indonesia tuh. Oke, Bapak Ibu harus pakai ya. Ya, jadi tahu mana yang ngantuk, mana yang pikirannya kosong gitu ya. It happen ya, udah happen di China. Bentar lagi Indonesia temennya China itu udah gini sama China, bentar lagi udah masuk kita. Udah. Ya, itu namanya penggunaan artificial intelligence untuk memonitor konsentrasi dan bagaimana cara kalian belajar. Itu langsung masuk ke HP-nya orang tua tinggal ngasih tahu, oh anak gua nih, udah tahu nih ya, gitu. Lihat ya, udah sampai situ, ya. Kalau di kita bisa nggak kira-kira Mbak Guru? Bisa nggak pakai ini ya? Bisa ya? Asal ya, makanya cepat lulus, ya. Jadi itu udah bagaimana kalau di China ya adik-adik. Jadi semuanya udah menggunakan big data, udah fully integrated gitu ya. Even kalau sekarang kan masih udah semi ya. Tapi nanti ke depan kalau udah mau bayar ke warung misalnya, kalau di sana di warung atau jual-jualan kalau nggak pakai namanya ada WePay, WeChat gitu ya, dia tinggal kayak Line ya, tinggal screen barcode kalau kita GoPay, atau bisa nanti via muka aja, udah masuk ke database. Oh si A habis belanja ini gini silakan, udah bagus udah gitu ya, kayak film ya. Ya kayak film sebenarnya ya, tapi itu gunanya teknologi sebenarnya lebih untuk bisa memaksimalkan potensi. Cuman ada pro and kontra, nggak semuanya bagus kok. Tadi ada dibilang kan bahwa membuat tekanan bagi si siswanya ternyata karena harus bagus, bisa stres loh. Kalau dapat 85 temennya dapat 95 semua, sedih dia, gitu ya. Emang kalau di China, Republik China benar-benar kompetitif Pak, ya kayaknya wah. Di sana luar biasa sih gitu. Jadi daya juangnya, daya kerja kerasnya, belajarnya itu benar-benar bagus banget. Makanya saya dulu waktu belajar di Malaysia, saya paling deket tuh sama student-student dari Chinese Malaysia. Kenapa? Teman-teman saya Chinese kebanyakan. Karena mereka belajar pinter, saya jadi circle mereka. Ikut pinter dong, bener nggak? Jadi kalau kita belajar sama orang-orang pinter deket ya, kita akan ketularan gitu. Saya tahu, saya lihat kan mana yang pinter ya. Oh, yang pinter itu biasanya yang bawa minum paling gede. Kalau dulu saya, oh minumnya paling gede nih.
biasanya banyak suka mikir nih, udah duduk aja dulu. Dulu paling gak suka belajar, paling susah saya economics yang micro, yang modeling gitu, udah duduk di mereka. Dapat satu kelompok belajar bareng, bisa jadinya bagus. Nah itu strategi ya, strategi aja. Oke, how China is using artificial intelligence. Jadi ini next ke depannya akan seperti ini. Oke, next Pak Rea. Nah, saya mau cerita lagi. Banyak cerita Pak, karena hari ini saya mau storytelling. Karena gaya belajarnya anak generasi Z suka di storytelling, jadi contoh dan fasilitator. Karena mereka sangat cepat. Ya, nah saya mau cerita. Teman-teman di sini, alhamdulillah sehat ya semuanya. Kita semua itu diberikan sama Tuhan, sama kalau saya dari Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala diberikan ada brain, trillion brain, ada otak. Ya, belajar biologi, mana guru biologi? Pak Bu, saya dikoreksi ya Bu kalau salah. Saya orang sumber daya manusia, orang psikologi, ya, orang strategik. Jadi kalau salah ngomong biologi, saya suka banget soal pelajaran biologi, cuman bukan di situ. Karena kehidupan itu adalah keteraturan yang sempurna menurut saya. Keteraturan, udah rapi banget disetting sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kitanya, kalau kita mau teratur, bagus. Tapi kalau kita melawan keteraturan itu, pasti ada hal yang akan, ya bencana, ada apa dan sebagainya. Nah, kita diberikan otak. Alhamdulillah kita dapat ada 3 otak ini. Ada archipalium, palepalium, sama neopalium. Kalau archipalium, ini di belakang sini. Ya Dek, di sini. Otak ini gunanya untuk survival dan fear. Merasakan takut dan bagaimana Anda bisa survive atau bertahan. Yang cuman punya otak ini doang, gak punya keduanya, adalah reptil. Kenapa? Reptil itu kalau kita ini dia larikan, gimana caranya dia bertahan? Karena dia punya otak ini doang. Nih di sini dia. Ini hati-hati adik-adik. Kalau naik motor jangan sampai pecah. Kalau pecah langsung is dead. Bener. Kalau jatuh motor, ini berdarah, survivalnya udah. Chance-nya biasanya udah. Hati-hati. Makanya kalau biasanya ada pendarahan otak belakang, survivalnya turun. Ya, hati-hati banget naik motor, makanya pakai yang full ya. Yang orang belakang tuh apalagi. Ya, nah ini reptil nih yang punya otak belakang ini. Yang kedua ada palepalium, mamalia di sebelah sini. Yang punya otak ini doang. Ini berdasarkan penelitian ya, saya baca ya. Jadi yang punya otak ini adalah mamalia. Lumba-lumba. Bukan ikan ya itu ya. Si lumba-lumba, itu bukan ikan ya. Lumba-lumba. Dia adalah merasakan emotion, seek pleasure, dan avoid pain. Ya, jadi ada emosinya, makanya lumba-lumba tuh ada emosinya. Dia nggak punya yang reptil, yang archipalium, tapi dia punya 2 ini. Dia pain, dia ada rasa, ada perasaan, sakit gitu ya. Dia merasakan. Kita punya juga, alhamdulillah diberikan sama Tuhan untuk punya itu. Ya, dan yang nggak dipunyai nih, ini. Neopalium, depan sini. Kita next saja Mas Arya. Logic and thinking. Di sini nih. Ini yang bedanya manusia sama hewan. Makanya kalau umat Muslim di Al-Quran ya Pak ya, untuk berpikir. Akankah dia berpikir? Jadi keesaan ini untuk manusia berpikir. Sebenarnya kita disuruh untuk mikirin sebenarnya. Ya. Nah disinilah ada perbedaan. Kita kreativitas, pemikiran holistik, kreatif, moralitas, wawasan, kebaruan, disinilah tempatnya, ya, gitu. Nah, disinilah kita diberikan kekuatan ya, pemikiran otak ini untuk berpikir, untuk bagaimana kita bisa melakukan inovasi, perubahan dan lebih baik ke depannya, gitu, ya. Jadi udah mulai dapat ya. Oke, next Mas Arya. Nah, sekarang ini baru yang topik yang pertama nih. Dari mana kita memulainya? Nah, dari mana kita mulainya? Ya. Nah, itu tadi saya cerita banyak. Saya lebih cerita ya, lebih banyak biar meresapi lah cerita ininya. Nah, dari mana kita memulai? Di luar sudah mulai
85% jobs exist will be haven't been invented ya, bla 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 gitu ya. Udah katanya 20 tahun ke depan bro jadi robot. Tapi jangan khawatir ya. Robot itu tidak menggantikan manusia kok ya. Jadi manusia tetap lebih pintar karena kita yang create ya. Tapi kita balik lagi ke Maha Kuasa itu udah ininya ya. Nah tapi kita bisa menggunakan, benar kan? Bisa mengefisiensikan, mengefektifkan semua kegiatan kita. Tuh ya. Oke, saya mau sebelum masuk ke slide ini yang berikutnya, topik yang kedua, saya mau tanya dulu nih, gantian nih ya. Tadi, ntar kasih saya pertanyaan ya. Sekarang saya mau tanya, ada berapa ya? Masih banyak ya? Ada 9 lagi kan? 2 deh, 2 goodie bag ya. 2 goodie bag. Ya, yang Mas udah nggak usah lagi, Mas udah begini-begini aja, udah tunggu dulu, udah cukup. Yang udah dapat jangan ya, ya kasih yang pertanyaan, saya ngasih pertanyaan, yang bisa jawab congkat tangan nanti ke depan, oke? Saya mau tanya, tadi saya cerita bahwa kalau kita mau melakukan perubahan itu ada menurut hukum Newton 2 itu apa sih maksudnya? Oh, yang mana nih? Di atas duluan ya? Di atas duluan. Oh iya, di atas duluan. Satu. Sini maju dulu, satu lagi. Satu lagi ya, satu lagi. Ada satu lagi. Ini dulu ya. Ayo Mas, ke depan. Yang mana? Yang belakang Pas. Maaf, yang belakang. Ya. Oke. Satu lagi nih pertanyaannya. Oh berarti alhamdulillah nyimak semua nih, senang saya. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Ntar ya Mas ya, ntar dijawab ya habis ini. Apa yang membedakan industri 3.0 dulu dengan disrupsi digital saat ini? Oke, ini ya tadi ya, depan kayaknya. Oke, 2 ini dulu deh. Ya tepuk tangan buat teman-teman sekalian. Satu lagi biar habis hadiahnya. Saya mau habisin hadiah. Wah, Mas ini bintang 1 ini. Bintang 1 ya, hormat. Kalau bintang 2 Sambo, bukan bercanda. Bercanda. Enggak bercanda. Jangan itu jangan diikutin, itu nggak bener. Oh tahu ya? Tahu juga ya adik-adik. Kirain nggak ngikutin. Oke, satu lagi. Cewek. Oh iya cewek ya. Biar kesetaraan gendernya dapat ya. Katanya. Tapi enggak sih, enggak setuju juga. Oke. Pertanyaannya adalah. Apa ya? Oke, gini aja. Nanti Pak, gantian boleh. Oke, ini aja yang tadi ya. Saya tuh saking banyak pertanyaan ya, jadi bingung. Pak Adit alumni mana? Oh iya ya. Slide ini aja deh yang pertama aja deh, masih ingat nggak? Slide yang ada gambar singanya. Udah cepet belakang. Ya, nanti ceritain slide-nya itu gambar apa namanya menceritakan tentang apa. Sini. Depan deh. Udah. Ntar ada lagi banyak. Tenang Kakak. Ya, langsung gini aja pokoknya. Belum tanya langsung gini aja udah. Oke. Yang penting ngancung dulu gitu kan. Salah belakangan, yang penting yakin. Ya enggak? Kalau yakin biasanya ke belakang bagus. Ya Dek, ini dulu Dek. Namanya siapa? Hilmi. Wah ketua MPK ini sih. Beda sih ini. Hilmi Akadan ya. Oke. Pertanyaannya tadi hukum Newton 2 ya. Kamu ya. Kamu dulu, kamu namanya siapa? Rizky. Dari SMA? SMA Tanjung Priuk. Oke.
Kamu suka pelajaran apa? Ekonomi. Ekonomi? Iya, beneran. Pas banget di sini. Oke, apa jawabannya? Hukum Newton 2 itu momentum dan power. Momentum dan apa tuh maksudnya? Momentum dan power tuh gimana sih? Kalau kita itu butuh waktu dan butuh kekuatan. Untuk melakukan perubahan. Perubahan. Wih, tepuk tangan dong. Keren banget ya. Gak sia-sia saya ngasih materinya. Oke, Mas Hilmi yang kedua. Tadi apa pertanyaannya? Perbedaan industri 3.0. Ada 3. Tek ada gambarnya. Apa tuh? Oke, yang pertama itu dari people. People yang dibutuhkan pada industri 3.0 itu 3.0. Inovatif. Inovatifnya itu lebih sedikit daripada yang telah digitalisasi oleh industri 4.0. Terus? Lalu budget atau money yang dibutuhkan lebih sedikit daripada maksudnya yang didapatkan lebih sedikit daripada money yang didapatkan pada 4.0. Oke. Lalu yang terakhir money yang didapatkan lebih sedikit. Maksudnya kan keluarkan uang yang dikeluarkan di 3.0 itu kan lebih besar. Lebih besar. Dan kalau di 4.0 lebih sedikit money yang dikeluarkan. Lebih bisa lebih efisien gitu ya. Oke. Terus? Lalu yang terakhir itu ada strength, ya atau ide-ide yang dikeluarkan atau usaha yang dikeluarkan lebih sedikit pada industri 4.0 lebih dibandingkan 3.0. Lebih banyak harusnya. Lebih banyak idenya. Ya idenya lebih banyak, tapi usaha juga tidak terlalu banyak lah. Lebih efisien. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus kan? Kamu terakhir yang gambar singa tadi yang pertama. Coba ceritain, apa sih gambar itu ceritanya? Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan. Oh ya, perkenalkan diri dulu, Masya Allah, saya kaget. Deg-degan. Perkenalkan, nama saya Selena Naila Safwa dari SMA Negeri 91 Jakarta Timur. Oke. Ya. Jadi slide tadi kan juga ada gambar singa ya, menceritakan tentang kisah analoginya tuh singa dan kijang dari negara Afrika. Oke, jadi di kisah tersebut tuh dibilang kalau kijang setiap paginya harus berlari lebih cepat dari singa agar tetap bertahan hidup. Sedangkan kalau singa itu harus berlari lebih lambat dari kijang, analoginya kan karena singa itu sebagai pemangsanya ya. Jadi biar singa itu tidak kelaparan. Dan momen ini disebut oleh Bapak tadi kan namanya dinamika perubahan. Jadi bagaimanapun keadaan apapun atau resiko atau kejadian apapun yang akan terjadi itu, hidup akan berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Top banget. Berarti bener ya? Risetnya mengatakan bener ya. Anak-anak ini harus di storytellingin Pak, Bu. Ya. Karena cepet kan nangkapnya kan, inget dia semua. Saya nggak usah ngejelasin, storytelling dia mah. Oke, kasih 3 ya, 3 goodie bag, silakan. Aduh, terima kasih. Jadi benar ternyata risetnya Bapak Ibu. Storytellingin aja, ceritain ke mereka. Jadi contoh, oh iya, saya kasih katanya. Oke, ya wes, sini. Ya, nih, dah. Oh, ke tengah deh, ke tengah lagi. Jadi ceritain aja. Oke, foto dulu deh. Kok kayaknya saya nggak pernah diajak. Dari tadi nggak diajak. Punten Pak, sumpah. Thank you, makasih. Makasih ya. Oh iya, taruh sini aja. Kasih ini aja, Mas itunya. Kasih ya. Jadi terbukti Bapak Ibu. Materinya cepet nyerap, bener kan? Udah 3 ya cara belajar anak sekarang, storytelling, role model, jadi fasilitator. Ya, biar mereka mencoba, di-develop, dan kita lihat jadi mereka cepet-cepet banget. Jadi nggak usah, ayo baca Salaman 1, dibaca satu-satu, udah enggak, baca dulu aja suruh mereka baca, ya, karena mereka udah polanya gitu, cara belajarnya kadang-kadang bisa 2 laptop coba. 2 laptop, 1 iPad. Saya bingung matanya cuma 2. Ini ngeliatinnya gimana gitu. Itu polanya emang cepet. Oke, next Mas Arya. Kita masuk ke sub materi yang kedua. Terkait talenta digital. Nah ini ya. Jadi paradigma perubahan dari industri 4.0 saya storytellingkan. Sekarang talenta digital. Next Mas Arya.
future challenge ya ke depan yang tadi mungkin sudah dilihat video-videonya sudah menggunakan banyak sekali teknologi ya, artificial intelligence, ada big data, AI dan sebagainya. Termasuk di bidang saya kalau human resource ada human resource analytic gitu ya. Jadi udah tinggal duduk manis, semua data terkoneksi gitu ya, kita bisa ambil keputusan dari situ aja. Nah, jadi future challenge adalah digital talent. Sekarang Bapak Presiden Jokowi juga sedang menggerakkan nih talenta digital. Benar nggak Bapak Ibu? Suka denger ya? Ada, ini apa sih sebenarnya? Gimana sih caranya ngembangin talenta talent? Nah, kita juga melakukannya. Kalau di Stay ada akuntansi tadi sampaikan oleh Bu Murni, ada manajemen di kami itu sudah berbasis teknologi. Mata kuliah di manajemen dan akuntansi kalau kalian belajar, kalian udah belajar namanya business analytic. Kalian nanti belajar juga namanya desain ya, database, bisnis digital ya. Terus kalian juga nanti akan belajar sedikit coding ya. Nah, kalian juga belajar basic ya. Kalau akuntansi manajemen minimal tahulah cara untuk bagaimana membuat coding tersebut. Pola pikir, yang penting sistem thinkingnya gimana sih? Cara pemikiran komputer tuh seperti apa? Nah, itu kita siapkan. Begitu ya Bu Murni ya? Kita siapkan ya. Dan ini sangat kepake nanti untuk di masa depan. Silakan next. Now, what is digital talent? Jadi digital talent itu adalah workforce with the skill to drive technology or digital growth and innovation in companies sebenarnya ya. Jadi skill-skill yang bisa mendriving ya, menggunakan dan juga memaksimalkan peran dari teknologi, begitu ya, dan pengembangan digitalisasi untuk berinovasi. Nah, untuk apa? Untuk inovasi, untuk berkembang, untuk tadi lebih baik lagi, untuk lebih efektif lagi, gitu ya. Nah itu digital talent, ya. Jadi nggak harus semuanya dari IT, nggak usah semuanya dari TI, enggak juga. Orang psikologi, orang tadi manajemen, akuntansi, ya semuanya udah gunakan. Orang matematik juga. Orang statistik juga. Ada data science sekarang, terkenal banget tuh. Oh, data science gitu ya. Terus orang komunikasi juga. Ada DKV juga kan? Ada apa? Digital visualisasi, multimedia dan sebagainya. Jadi semuanya. Semua ini adalah cikal bakalnya digital talent. Nanti saya akan contohkan ada satu mahasiswi dari Stay juga digital talentnya Stay ya. Nanti kita ngobrol sama dia. Next. Nah ini yang lagi happening yang sekarang ya. Tapi nggak tahu yang ke depan. Tapi yang sekarang lagi happening 3 ini. Ya. Yang lagi di happening itu software engineer, product manager, sama UI UX designer. Apa tuh UI UX? UI itu user interface. UX apa mas? User experience. Gitu. Oh itu penting itu. Gimana caranya misalnya kalau misalnya ngambil ATM. Ya, pernah ngambil ATM adik-adik? Paling enak suara apa? Suara keluar duit ya. Itu paling ditunggu ya. Tapi kalau udah nggak ada duit nggak enak. Nah, ada user experience di situ. Interface-nya gimana? Mudah nggak untuk dilihat, ya kan? Experience-nya kira-kira keluar kartu dulu atau duit dulu, gitu kan? Kartu dulu atau duit dulu? Duit dulu, kartunya ketinggalan. Atau kartu dulu, duitnya ketinggalan. Ya. Nah itu perlu orang-orang seperti itu UI UX. Ya. Kalau kita buat platform misalnya di HP atau di apa, kira-kira ini kebaca nggak sih sama orang, ya kan? Gitu ya Pak Gatot ya. Pak Gatot nih yang jagonya nih sebenarnya. Ntar dia lebih banyak, ntar bisa ceritain ini. Nah itu desainer itu ya, experience, interface. Kira-kira orang lihatnya enak nggak sih kalau di website kayak gini gitu ya, atau di manapun itu ya. Nah itu orang-orang diperluin. Product manager ya, produk pasti ya. Kita mau buat developer produk. Kan produk itu kan banyak, bukan cuman orang teknik ya. Ada di situ ada orang pemasaran juga, marketingnya juga harus ada. Kenapa sih marketing harus ada? Iya dong,
risetnya dari mereka. Yang buat riset pasar kan mereka. Tahu si A suka apa, ya kan? B suka apa gitu kan. Terus atau juga mungkin mau buat packagingnya, ya kan dia harus tahu dulu kira-kira konsumen itu maunya seperti apa. Nah itu orang pemasaran itu yang tahu. Atau dia buat survei, ya. Nah jadilah nanti sebuah produk. Jadi manajemen pun juga bisa bagian dari product manager. Kalau software engineer memang khusus ya, ada di apa? TI ya, ada di sistem informasi ya. Sistem informasi. Nah ini 3 ini yang lagi sekarang lagi di happening banget gitu ya. Nah ini digital talent ini yang lagi happening diperlukan. Oke, next. Nah Indonesia kalau negara dengan sumber startup terbanyak. Startup tahu adik-adik? Ya build a business tapi lebih menggunakan teknologi gitu ya. Itu Amerika nomor 1. Ya, Amerika nomor 1. Gila, jauh banget. 65.910. Kedua apa? India. India tuh kalau di film melo gitu ya, nyanyi-nyanyi, tapi otaknya pinter-pinter adik-adik. Ya, di sana tuh pinter banget. Orang yang CEO Google-nya dari, CEO Satya Mandela tuh CEO apa? Microsoft ya. Microsoft itu dari India kan. Inggris juga ya. Indonesia nomor berapa? 5 ya. Oke. Yang paling terkenal apa? Next. Yang paling terkenal apa? Kira-kira startupnya? Next, Mas. Apa yang terkenal? Gojekin aja. Ya, valuasinya paling besar ya, Tokped, Traveloka ya. Kira-kira ada yang pakai nggak di sini? Pakai ya. Blibli, Fabilio, Mekari, Zenius ada yang buka? Ajaib, tiket.com saya pakai itu ya. Bibit. Nah, ini semua adalah digital ya. Dan yang nge-build ini adalah digital talent tadi. Ya. Mas Menteri, tahu ya Mas Menteri kita siapa? Dulu dia ceritanya katanya kalau mau buat Gojek, itu ceritanya dia dapat ide ketika dia mau naik Gojek ke kondangan. Terus Gojeknya bilang, "Bang, tunggu ya Bang, nanti saya mau pergi lagi." Bangnya nggak mau, "Enggak, ntar cari aja pangkalan yang dekat." Dari situ dia pikir, kenapa? Oh gitu sih, kan saya perlu tepat nih transportasinya gitu kan. Nah, dia lihat kayak gitu. Akhirnya dia buat, ya udahlah kita coba bikin Gojek panggilan kayak misalnya taksi gitu kan lewat telepon. Pertama kali lewat telepon gitu, "Bang, saya Gojek mau di sini." Datang. Lama-lama dia kepikiran, kenapa nggak kita buat startup? Ya udah, akhirnya dia buat aplikasi. Dan akhirnya dia berkembang ngelawan waktu itu transportasinya lawan Bluebird ya. Ingat nggak Bluebird? Jadi ada Gojek, Bluebird. Bluebird kan taksi ya. Nah itu mulai, wah goyang nih, gini kita nggak bisa nih kayak gini. Habis itu si Bluebirdnya jadi Angry Bird. Parah kan? Tahu nggak ceritanya waktu itu? Sampai turun ke jalan. Tahu nggak? Parah mereka, demo dia. Wah nggak bisa ini, Angry Bird mereka. Jadi Bluebird, jadi Angry Bird. Tapi akhirnya mereka tahu, oh ini nggak bisa dilawan, ya. Akhirnya dia berpartnership, kolaborasi. Jadi bayarnya bisa deh, cari taksi lewat Gojek. Akhirnya dia pikir itu gimana caranya bisa partnership. Kita nggak usah ngelawan giant tech kayak gini, ya. Kayak Google kalau di Amerika tuh Google nggak bisa dilawan udah, ya. Mati kita ngelawan dia. Ya, nah ini jadi kita partnership, ya. Nah disitulah berkembang dan akhirnya bisa survive caranya. Oke, next. Jadi karakternya apa sih yang diperluin? Nah buat adik-adik, yang pertama digital mindset. Jadi udah mulai memanfaatkan teknologi dalam rangka efektivitas dan efisiensi gitu ya. Udah bisa dilatih kalau di sekolah, udah belajar aplikasi-aplikasi apa aja nih. Tadi saya cerita loh, adik saya SMP udah bisa buat video. SMA harusnya udah bisa buat juga ya. SMP loh ya. Brave to be different. Berani untuk berinovasi. Saya masih ingat kemarin ada NFT ya, foto si Jali, siapa? Si Gozali, gila. Fotonya begitu doang, abstrak banget mukanya. Ya. Tapi bisa loh dia, pintar ya. Sekarang yang lagi terkenal apa? Citayam, Fashion Week. Tunggu dulu.
Harajuku, sekarang Harajuku kalau di sini, Harajuku itu sama ceritanya. Itu kalau di Tokyo di pinggiran-pinggiran Tokyo, anak-anaknya yang ya gaya-gaya begitulah, gaya-gaya si Bonge, si JJ sama si Roy, gaya-gaya begitu. Tapi ini inovasi, brave to be different. Anak Jaksel lewat Jaksel, iya, lu ye ngomongnya kan lu nyet-nyet doang gitu kan, gue berani gitu kan. Brave to be different dia, ya. Jangan salah ya. Dan dia berani untuk berpikir dan membuat kebijakan maupun penampilan. Terus inklusif juga. Ya, kalian kalau jadi pemimpin lebih bukan berperan sebagai seorang bos, tapi bagi seorang leader, beda ya. Bos begini, leader barengan. Gitu ya. Gitu. Itu bedanya. Dan juga observer dan active listener ya. Bagaimana kita bisa secara langsung mempunyai kedekatan ya, mengetahui perubahan-perubahan yang ada, dan terakhir agile, cepat untuk bisa mengikuti, beradaptasi dan belajar. Saya punya anak magang ya, mahasiswa, ada satu gitu ya, tapi suka berubah. Itu cepat banget. Dia anak manajemen, cuman dia nggak tahu misalnya gunain apa. Cuman saya bilang, ini ada nggak software yang baru bisa buat gini. Dia bisa belajar sendiri, dan akhirnya saya mintanya A, dia ngasihnya A+ gitu ya. Jadi ternyata memang anak-anak sekarang agile-nya cepat. Asal kita kasih dia pedoman, ada tata caranya, dan juga kita kasih challenge, tantangan. Nah udah suka mereka. Oke, next. Saya mau kenalin satu digital talentnya Stay nih. Banyak sebenarnya, cuman saya mau pilih satu karena dia perempuan. Biasanya yang begini-begini sukanya laki-laki kan, yang suka ngoprek-ngoprek. Nah, ada kakak Aminah namanya. Kakak Aminah boleh nggak kesini sebentar? Tepuk tangan dong buat kakak Aminah. Nah ini digital talentnya Stay. Ya, dari S1 manajemen juga, sini. Nih, Minah sini. Lihat, kelihatannya nggak kelihatan ya? Ininya, talentnya ya, digitalnya ya. Tapi lihat dong, buat tulisannya, rancangan bangun chatbot informasi beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggunakan algoritma Artificial Neural Network. Pusing. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Jakarta dengan beberapa universitas lain. Dia buat sebuah penelitian, dia buat sistemnya. Nah ini dia orangnya nih. Tepuk tangan dulu dong, Aminah, luar biasa. Saya mau cerita juga, mau nanya. Terima kasih semuanya. Ya, Aminah, aku mau tanya dong. Apa sih chatbot ini? Chatbot apa sih? Kalau chatbot itu kayak sistem chattingan biasa, cuman ini yang balas robot. Itu udah kita bikin sesistematis pun, kayak misal respon dari teman-teman nih, nginput misal hello atau selamat siang, nanti kita ngebales lagi sesuai dengan responnya itu. Kayak misal teman-teman jawab nginput hello, terus kita jawab halo selamat siang gitu, sesuai dengan time yang saat itu juga. Terus dan jawabannya itu udah tersimpan juga ya, kayak apa sih, misal teman-teman mau nanya tentang beasiswa dari Kemendikbud, yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu semuanya teman-teman bisa nanya di chatbot itu gitu. Jadi otomatis itu ya? Udah dibalas sama robot aja ya? Sudah. Wah udah gak laku, udah CS sudah. Sama service. Udah robot yang balas semua. Ya ini kan mau dipakai sama bank kalau nggak salah ya. Bank chatbot itu juga mau dipakai. Terus ini algoritma Artificial Neural Network. Itu apa sih? Kalau itu salah satu metode yang ada di AI, Artificial Intelligence. Itu ada beberapa domain gitu. Kayak misal kita bisa belajar data science, NLP, natural language processing, atau computer vision. Computer vision itu yang tentang kayak mendeteksi kayak ITOL sama hilang gitu. Itu contohnya masuk ke computer vision. Nah kalau misal chatbot ini itu masuknya ke domain NLP. Dan nggak cuma chatbot doang, kayak misal Google Translate pun juga itu bisa kita buatkan. Bisa ya? Bisa. Apa yang nggak bisa? Luar biasa, keren banget ya. Anak manajemen, jadi bisa kan?
Kan benar kan? Bapak dosen aja ngerti, oh ini berarti bisa emang. Bukan harus manajemen tapi dia bisa. Oke, sekarang saya mau lihat juga ini waktu buat kegiatan ini. Oh, saya mau cerita dulu background kamu. Kamu belajar ini tuh gimana sih? Kok bisa sejauh ini gitu kan? Kita pelajarannya kan manajemen finance, SDM. Masa kamu bisa terapin tuh? Kamu mau buat mengembangkan dari apa yang kamu pelajarin buat sistem atau gimana tuh? Coba ceritain dulu sedikit awal belajar, terus dari ilmu yang kamu dapatkan untuk prodi manajemen tuh kamu ada impian mau buat apa sih kayak gitu? Kalau misal dari awal belajar itu kebetulan background aku pas SMA ya, dan ada MIT ya dulunya, oke. Dan aku tuh mau di dua bidang ekonomi sama IT itu. Bagus gimana? banget. Jadi mengcombine kedua bidang itu menjadi satu. Oke. Jadi pas awal mulanya itu pas 2019 baru masih semester 2, waktu itu aku masih D3 manajemen perdagangan gitu. Aku coba untuk cari-cari informasi beasiswa. Cuman beasiswanya bukan beasiswa pendidikan ya, tapi ini beasiswa lebih ke kursus gitu. Dan itu memang banyak banget yang dibuka itu dari, contohnya salah satu dari CPS atau Kementerian Ketenagakerjaan itu memfasilitasi kita, dan waktu itu aku sempat ikut belajar bikin aplikasi desktop itu tentang kasir gitu. Belajar sendiri berarti itu ya, semua desain sendiri, belajar sendiri, atau ada grup khusus atau ada ikut les gitu? Ada ekosistemnya, terus kamu ikut paguyuban itu atau gimana gitu mungkin? Kalau aku sih lebih ke ikut pelatihan, terus setelah pelatihan itu enggak putus gitu aja, tetap masih menjaga relasi dengan mentor yang lain ya untuk gimana sih untuk belajar ngasah lebih dalam lagi, dan kebetulan pas itu aku lebih tertarik ke website gitu, pembuatan website gitu. Nah terus kalau mau diaplikasiin ntar buat misalnya skripsi gitu ya, udah buat aplikasi, udah saya sih top banget ini pertama kali kalau buat aplikasi manajemen atau ekonomi. Kira-kira mau diaplikasiin jadi apa? Ada gambaran nggak? Ada kepikiran nggak? Kalau dari program ini, kalau ini kan kebetulan tim aku sama teman-teman yang lain ini dari program studi independen yang sebelumnya Bu Murni kasih tahu itu semacam kayak kursus gitu, dan enaknya tuh kita ngikut studi independen itu nggak cuman belajar tentang AI ini, tapi kita juga bisa mendapat konversi nilai gitu, konversi SKS gitu. Terus kalau dari program ini tuh memang awalnya untuk membantu teman-teman kayak teman-teman ini yang baru lulus gitu untuk belajar, mendapat informasi beasiswa gitu. Katanya sekarang hybrid learning, hybrid education, atau keilmuan itu bisa kita combine. Jadi kalau saya di bidang manajemen, saya nggak combine cuman misalnya manajemen sumber daya manusia, saya harus combine ada posisi perubahan strategik, ada psikologinya juga saya harus paham, dan juga ada kalau saya kemarin disertasinya ada manajemen perguruan tinggi. Aminah tadi mencoba, dia suka IT, tapi dia suka ekonomi, dia combine. Nah gitu ya. Teman-teman misalnya suka ekonomi, combine sama digital. Suka sama biologi, ya, atau tadi statistik, matematik, combine sama digital. Jadi data science, gitu ya. Ilmu ke depan ada kombinasi di situ, makanya berkembang. Nah, sekarang saya mau tanya nih, saya mau kasih berapa lagi ya? Tadi udah 3, 4, 3 lagi deh, 3 lagi pertanyaan dari saya, ya, terkait digital talent. Oke, apa sih yang dimasuk digital talent?
Satu nih. Ya, oke. Kakak sini kakak. Oke, sini kakak. Cepet ya. Oke. Yang kedua. Karakter-karakter apa yang diperlu? Yang ini dua sini.